Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Nur Putri dengan NIM 2009758 dari kelas DKVC Universitas Pendidikan Indonesia hendak mempresentasikan artikel ilmiah berbasis penelitian dengan judul Dampak Globalisasi Terhadap Pakaian Tradisional Indonesia di Kalangan Anak Muda. Pertama-tama di sini kita akan membahas pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan daftar pustaka. Pertama-tama adalah pendahuluan. Pengertian globalisasi menurut Sri Budi Ekowardani adalah suatu proses di mana hubungan-hubungan atau transaksi ekonomi, politik, dan sosial kultural makin tak memperhitungkan batas-batas negara dan mengaburkan batas kedaulatan suatu negara. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi. Jadi ketiga faktor tersebut adalah yang pertama adalah ekonomi, budaya, dan politik. Barang dan jasa, teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya, dan berbagai macam hal lain akan masuk dengan terbukanya suatu negara terhadap negara lain. Di sini kita hendak membahas faktor globalisasi dari segi budaya. Jadi pada era globalisasi ini tak dapat dipungkiri banyak kebudayaan asing yang masuk ke dalam negeri. Kehadiran teknologi yang seiring zaman semakin canggih membuat informasi semakin mudah diakses dan kebudayaan tradisional semakin tersingkir. Salah satu kebudayaan tersebut adalah pakaian tradisional. Fashion yang mayoritas berkiblat pada negara-negara barat atau negara-negara maju menjadi ikon dunia, serta fakta bahwa pakaian di era modern lebih nyaman dipakai dan praktis membuat eksistensi akan pakaian tradisional Indonesia, terutama di kalangan anak muda, semakin terlupakan. Hal ini tentu saja mengancam eksistensi kebudayaan Indonesia yang semakin lama semakin terkikis akibat arus globalisasi yang tak dapat dicegah. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana cara agar pakaian tradisional Indonesia bisa tetap eksis dan dikenal terutama oleh kalangan muda di tengah era globalisasi. Akan lebih baik lagi jika pakaian tradisional bisa eksis berdampingan dengan pakaian modern serta dikenakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada zaman dahulu kala. Manfaat dari penelitian ini adalah bisa menjadi salah satu upaya untuk melestarikan kembali pakaian tradisional Indonesia di kalangan anak muda pada era globalisasi. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal, dengan cara mendeskripsikan sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Jadi untuk mencapai tujuan penelitian yang saya nyatakan tadi, saya mengajukan solusi dengan melakukan akulturasi desain pakaian, di mana desain pakaian modern dan tradisional disatu padukan. Di sebelah kanan terdapat lampiran gambar yang merupakan contoh desain pakaian yang telah saya rancang ya. Desain pakaian tersebut tuh terinspirasi dari pakaian adat suku Helong yang berasal dari NTT. Jadi roknya menggunakan bahan kain tenun NTT dan desain pakaian tersebut telah dimodernisasi sehingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan bahan yang lebih nyaman. Sebenarnya dalam dunia pakaian tradisional Indonesia itu telah ada terobosan yang dilakukan oleh para desainer dengan memadukan kebudayaan tradisional dengan modern. Nah, dalam hal ini contoh yang paling umum itu batik yang sebagai kain tradisional khas Indonesia yang telah mendunia dan diketahui banyak orang ya. Lalu ada pula desain keluaran Mila Melia Signature, sebuah brand mode fashion muslimah dari Indonesia. Jadi mereka itu meluncurkan koleksi bertajuk Sinaran yang merupakan sebuah desain pakaian kurung dengan desain modern yang dipadukan dengan kain songket. Lalu ada juga desain yang diluncurkan oleh Musa Widiatmodjo, salah satu desainer Indonesia. Jadi beliau meluncurkan koleksi bertajuk Luxury Men yang merupakan sekumpulan desain busana pria siap pakai yang dipadukan dengan kain tenun dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti kain tenun yang berasal dari Bali, NTT, Pekalongan, Poso, Tuban, dan daerah lainnya. Nah, di sini saya lebih menekankan terhadap memadukan desain pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia dengan desain pakaian modern. Jadi dengan kata lain, saya mendesain pakaian modern dengan pakaian tradisional sebagai dasar inspirasi. Dalam penelitian ini, saya telah merancang suatu desain pakaian yang terinspirasi dari pakaian adat suku Helong dari NTT.
Jadi dengan dikenalkannya desain pakaian modern yang terinspirasi dari pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, jadi tentu saja akan menjadi terobosan terbaru sebagai desain pakaian yang menarik sehingga akan menarik hati masyarakat, terutama anak muda, untuk mengenakan pakaian tersebut dan mau tak mau ikut mempelajari asal-muasal inspirasi desain pakaiannya. Yang terakhir, kesimpulan. Untuk kesimpulannya, jadi banyak pakaian tradisional Indonesia yang memiliki unsur filosofis tersendiri dan digunakan untuk upacara sakral. Namun tak ada salahnya dengan membiarkan masyarakat teredukasi dengan adanya pakaian modern yang berakulturasi dengan pakaian tradisional dan mengenakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu lebih baik dibandingkan pakaian tradisional Indonesia semakin lama semakin terlupakan dan hilang karena arus globalisasi. Terima kasih. Jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, silakan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.